Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat program untuk melakukan klasifikasi, yaitu terkait parasit unparasit. Ada dua kelas. Data saya ambil dari Kaggle. Ini aslinya kalau saya download dari Kaggle-nya, nanti langsung aja di search di Kaggle-nya style image, terus nanti munculnya ada dua kelas. Pokoknya kelasnya itu parasite, parasit. Ini sama uninfected. Nah, ini datanya. Total datanya. Jadi kalau saya buka datanya, ini di sini 266. Terus di sini juga 266. Nah, ini kelihatannya kosongan, tidak ada apa-apanya. Ini yang unparasit, yang normal. Terus yang parasit itu yang ini. Nah, ini seperti ini. Ini ukuran gambarnya bervariasi. Jadi kalau nanti kita mau gunakan datanya harus dibetulkan, kita mau gunakan ukuran gambar yang sama atau enggak. Jika tidak ya enggak apa-apa. Kalau biasanya kalau CNN butuh ukuran gambar yang sama kalau CNN. Tapi kalau kita menggunakan metode, misalkan saya rujukannya ini, kalau di artikel ini menggunakan ini ya dari gambarnya. Di sini ada proses enhancement, ini proses preprocessingnya, dilakukan enhancement. Terus dilakukan cropping, dilakukan resize-nya, dirubah ukurannya. Terus yang dilakukan adalah augmented. Augmented itu menambah data dengan dilakukan di field kayak di rotasi atau apa. Nah, ini. Terus gambar aslinya kan berwarna seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, ini berwarna. Terus dirubah ke grayscale. Nah, gambar grayscale itu yang akan diambil fiturnya dengan metode Hawk. Kalau saya nanti yang saya lakukan, tidak saya lakukan ekstraksi fitur Hawk, dan tidak saya lakukan enhancement atau augmented, tidak, atau istilahnya itu intinya saya skip metode ini atau augmented ini. Terus saya skip enhancement, pokoknya ini semuanya saya skip preprocessingnya. Nanti yang saya lakukan filternya, ekstraksi fiturnya bukan ini. Saya ekstraksi fitur dari nilai rata-rata, RGB-nya, terus standar deviasi RGB-nya, pokoknya yang berstatistik, ininya datanya saya ambil fiturnya dari nilai statistiknya, baik itu yang RGB ataupun grayscale. Datanya ini, jadi langsung saya skip resize ya, skip resize-nya. Saya buka Jupyter Notebook-nya dulu. Jadi alurnya kalau saya buat dalam bentuk file, saya melakukan ini, jadi asli gambar berwarna. Ini saya lakukan intinya urut-urutannya ya. Nah, yaitu hanya ini nanti ada proses ekstraksi fitur yang berwarna. Nah, ini saya ambil rata-rata R, G, B, terus saya beberapa ada yang punya code-nya, jadi saya menyesuaikan code yang saya punya. Code yang saya punya, mohon maaf, ini GLCM. Nah, ini saya ada mean, ada standar deviasi, ada varian. Saya pakai 3 ini. Jadi standar deviasi sama RGB, berarti totalnya ini sudah ada 6 kolom, 6 fitur ya, dari rata-rata, RGB, standar deviasi, terus sekarang varian dari RGB. Nah, ini fitur sendiri, ini total sudah ada 9 fitur. Terus ini saya lakukan konversi ke
grayscale. Terus nanti saya lakukan ekstraksi fitur juga. Saya ekstraksi fitur juga. Sama ya, rata-rata, cuma ini rata-ratanya hanya satu nilai kan, grayscale ya. Rata-rata, standar, deviasi, varian. Jadi total fiturnya dari fitur ini, berhubung ini tidak ada proses kayak menggabungkan ya simbolnya, intinya nanti fiturnya, total fitur atau atribut atau kolom ada 12. Ini 9 ya dari yang berwarna, 9 dari RGB, 3 dari grayscale, maaf. Nah, terus ini nanti dilakukan training. Saya lakukan training model yang saya pakai adalah KNN. Terus saya kembalikan ke sini. Maaf ya, Mbak, ini ya Pak, saya buat ke bawah aja. Terus saya uji coba. Ini kok nggak mau dipindah, ya udahlah seperti ini. Terus saya uji coba dan evaluasi. Uji coba dan evaluasi. Nah, ini saya geser. Intinya ini tahapannya, saya nanti menggunakan bahasa Python. Terus library-nya pakai skip image. Kalau saya salah nulis, mohon maaf, bisa diperbaiki. Terus saya menggunakan toolnya Jupyter Notebook. Langsung saya mulai. Datanya saya ambil dari sini, dari Kaggle ya, nanti pasti seperti ini dapatnya. So, saya buka cell image. Terus karena di sini ada banyak folder, saya langsung ambil dari sini aja. Nah, ini data yang training. Maaf, saya keluarkan lagi. Nanti yang data tes ini, nah, saya keluarkan lagi. Saya kembali ke sini. Saya buat code yang pertama, tahap-tahap ini tadi. Nah, berwarna ya, saya ambil yang berwarna, ekstraksi fitur. Saya beberapa langsung saya ambil yang code yang sudah saya punya aja. Library-nya apa, saya tinggal menyesuaikan foldernya. Ini foldernya. Nanti ada yang saya rubah karena saya butuh nilai RGB ya. Nah, ini harus dirubah. Nah, ini parasit. Saya ambil yang parasit. Nah, parasit. Terus ini para. Kita ambil RGB, berarti rata 1. Maaf, saya cari code saya yang untuk ngambil RGB. Ada di untuk ngambil yang RGB, R sendiri, G sendiri, ada contoh code saya. Maksudnya itu biar enggak meminimalisir kesalahan nulis code. Nah, ini kalau ngambil R kayak gini. Jadi caranya seperti ini. Nah, ini ya. Kalau ngambil R
green, blue, jadi tinggal menyesuaikan. Nah, rata nomor 2 berarti G, blue berarti nomor 2. Terus standar deviasi juga sama. Nah, standar deviasi 1. Kalau mau nambah fitur, tinggal menyesuaikan library yang disediakan dari skip image. Kalau ini saya pakai OpenCP ya, CV2 itu. Terus varian juga sama. Variannya sudah, tinggal menyesuaikan di sini. Berarti kita nambah rata 1, rata 2, rata 3, standar 1, stand 2, stand 3, vari 1, vari 2, vari 3. Ini dibuat dalam bentuk list, nanti akhirnya dapat dalam bentuk tabel. Nah, ini berarti rata 1, standar 1, varian 1. Tinggal copy paste, tinggal dirubah. Ini nama kolom aja. Kalau yang ini nama kolom ya, kolom ada keterangannya. Terus nah, standarnya juga gitu. Standar 2, standar 3, varian juga gitu. Bisa nggak dikasih kolom, nggak apa-apa, intinya paham aja. Varian 2, varian 3. Ini totalnya 9. Ini yang RGB, ini nggak perlu. Ini maaf, saya buat variabel lainnya aja. Ini GY. Nah, yang ambil fitur GY itu berarti yang grayscale. Nah, yang grayscale saya buat variabel rata, np titik mean langsung imag GY. Nah, kayak gini variabelnya. Terus standar juga gitu, np titik std image GY, karena yang variabel GY itu grayscale. Terus vari np titik var image GY. Nah, ini kolomnya, maaf, ini intinya kolom atribut, judul atributnya. Berarti ini saya tambahkan rata, stand, vari. Nah, total ada 12. Ini juga berarti nambah rata, stand, vari. Maaf, kurang petik. Agak panjang ya, karena memang kolomnya banyak. Misal nggak dikasih kolom, nggak apa-apa. Yang penting paham aja. Ini untuk yang parasit. Nah, terus bisa kita copy, kita tambahkan untuk yang unparasit. Jadi ini yang dirubah ini unpar. Nah, ini kolom, maaf kok kolom. Ini foldernya tadi di variabel C. Maaf, di folder cell image, terus trend unparasit. Nah, ini. Nah, dirubah di sini, hanya merubah. Dah, unpa kita running. Kalau ini berhasil, berarti yang bawah ya pasti berhasil. Kita running dulu, biasanya selesai. Kalau nah ini sudah. Nah, terus ini yang unparasit.
oh ini ada gambar, kemungkinan loh ya, ini ada gambar yang dianggap grayscale jadi tidak bisa dirubah. Saya cek gambar parasitnya ada yang kalau dari sini berwarna semua. Ini kalau berdasarkan ini errornya karena warna sih. Sebentar, saya bersihkan ulang. Saya coba running. Yang ini saya skip yang parasit, kan sudah tadi yang langsung ke parasit. Kalau masih error berarti, nah iya errornya berarti ini karena ada gambar di warnanya, ada yang enggak berdasarkan saya melihat ya, ada yang ini grayscale ya, nggak kelihatan jelas sih ini berwarna atau grayscale. Iya kayaknya ada yang grayscale. Nah, nomor berapa yang grayscale kurang tahu juga. Apa ini grayscale ya? Yang ini. Lah iya beda warna kan. Kalau dilihat dari kasat mata. Nomor berapa ini yang grayscale? Kesalahan pertamanya tetap karena warnanya. Gimana caranya menentukan ini di nomor berapa gambarnya? Apa ya bedanya kalau di sini ngeceknya berwarna sama enggak, biar bisa langsung ke delete. Maksudnya saya pengen mendelete. Oh iya, ini ada tulisan B24. Saya cek yang lainnya. Jadi B24 nyoba yang ini. Detail sama B24. Coba yang atas. B24 semua. Berarti ini kelihatannya grayscale semua. Coba yang ini. Yang kelihatan ada warnanya. Iya sama B24. Nggak terlihat secara signifikan kalau di sini.
Kalau di MATLAB kelihatannya Pak, saya buka aktifkan MATLAB. Lama prosesnya. Kita ke folder yang tadi, Anparasit, di C. Dan saya baca folder itu, code-nya ini. Dan saya hanya butuh baca foldernya. Trend Anparasit. Baca satu dulu. Baca gambar. Ini berwarna 3. Saya mulai dari nomor 2, berwarna juga. Langsung saya, nanti kelihatan mulai dari mana. Total. Oh, ini berwarna semua tapi. Sudah berwarna semua. Tiga itu berwarna. Tapi di sini ada kesalahan. Saya ambil dari MATLAB-nya aja ya. Nanti tinggal disesuaikan. Kalau ambil fitur ya tadi berdasarkan itu, bentar. Tadi rata-rata, standar deviasi, udah. Maaf. Terus var, saya urut, pokoknya saya urut. Var enggak ada, berarti saya ngopi ini aja. Var. Var. Ini fungsinya var. Karena tadi di Python-nya ada masalah. Terus saya rubah ke grayscale. Gray.
RGB to gray, IMAP, terus ya RGB G grayscale kan, mean im gray, nggak perlu diambil satu-satu karena hanya ada nilai satu setiap pixelnya. STD G standar deviasi STD double dirubah double, im gray, sudah. Terus var VRG gini aja, grayscale, var double im G. Nah ini saya tinggal ngopi dari sini. Nah sampai sini fiturnya ini sudah 6. Terus RGBG, STDG, FRG. Oh maaf, ini yang var belum, var R, var green, var blue. Selesai, terus saya simpan di Excel spread. Nah saya copy aja, nulis. Ini tadi fitur unpass, unpar kita aja. Filenya beda nanti ya. Ini apa? Caranya digabung. Kalau untuk KKNN-nya tetap saya pakai Python. Caranya digabung, terus dikasih kelas. Ya, dikasih kelas dalam file CSV. Ini data yang tadi yang unparasit saya running. Sudah selesai, dapat saya jadikan satu tadi parasit sama unparasit. Parasit ini ada, ini agak filenya agak, bentar saya tutup. Udah, terus ini kelasnya. Ini di delete apa-apa, delete, misalkan parasit, kasih kelas 1. Terus yang kelas unparasit tadi fitur apa? Ini fitur unparasit. Nilainya agak berbeda ya. Nah ini agak berbeda, 0. Dan saya kira cukup ini aja datanya. Berarti total datanya ada 532. Setelah selesai, kita kembali ke ini. Tadi ada kesalahan di sini. Bukan kesalahan ya, tapi intinya gambarnya nggak terbaca gitu aja. Nah, ini kita lanjut ke training. Ini sudah ada konversi, ekstraksi itu pokoknya total tadi ada 9 tambah 3 berarti 12 ini. Ya, kita cek kolom ini.
ada 12 kolom. Terus tambahan kelas, terus kita melanjut ke KNN. Saya buka skalen, saya butuh import datanya. Tadi sudah ada pandas nggak ya? Sudah ada, berarti cukup baca data. DT pandasnya read underscore C. SV tadi file saya namanya para.csv. Saya cek datanya, sudah. Saya cek data itu untuk ngecek sudah dalam bentuk angka semua atau masih ada yang, saya kira insya Allah angka ya, cuma apa benar sudah, maksudnya memastikan. Nah, udah angka semuanya udah. Ini kita tentukan x-nya di sini dt titik ilog semua baris kolom 0 sampai kolom min 1. Gini juga bisa. Kalau nggak tahu jumlah kolomnya boleh langsung kayak gini. Min 1-nya nggak ikut pokoknya min 1 nggak akan ikut. dt titik ilog kolom yang terakhir boleh langsung min 1 kayak gini. Semua kolom semua baris kolom terakhir. Sudah selesai menentukan XY. Mau ini langsung dipakai untuk training boleh, dibagi dulu boleh. Kalau dibagi saya coba skalen training split, trend test split. Saya butuh library-nya sebenarnya. Ini trend test split saya bagi jadi 80, atau nggak perlu juga nggak apa-apa, maksudnya itu nggak perlu di intinya nggak perlu dibagi, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibagi ya nggak apa-apa. Ini bagi itu untuk ngecek evaluasinya aja. Ini atau saya tadi di bawah ini uji coba dan evaluasi, tujuannya di situ. Saya bagi aja xtrend, xtest, ytrend, ytest. Itu ini variabel baru untuk nyimpan data hasil trend splitnya, trend test splitnya. Data yang dibagi X dan Y, ukurannya, trend size-nya saya pakai 80% random state, jadi dia di random, kita nggak tahu baris berapa yang ini. 42, maaf. Terus KNN-nya boleh kita gunakan defaultnya, berarti K-nya nanti itu 5 defaultnya. Kalau pengen dirubah-rubah boleh ya, boleh. Masih beda kok, jauh hasilnya. Kalau kita mau default langsung di default gitu boleh. KN tadi cara manggilnya ini ya, dipanggil. Kalau mau menghitung, kan sebenarnya menghitung jaraknya kan banyak rumus. Nanti di metriknya ini bisa dicek metriknya pakai apa. Nah, kan distance itu banyak metriknya ini. Defaultnya tuh Minkowski. Kalau mau dirubah-rubah boleh. Nah, ini saya dari satu dulu. Ini saya training KN titik fit, yaitu datanya xtrend, ytrend. Terus kita uji coba, kita pakai apa, akurasi atau apa. Misalkan mau pakai akurasi juga boleh. Skalen akurasi skor. Ini pokoknya metrik evaluasinya itu bermacam-macam. Yang penting paham aja mau pakai apa. Ada rumusnya juga. Jadi contoh, saya mau pakai precision recall boleh. Ada rumusnya, saya juga pernah membuat videonya, bisa dicek aja. Saya suka akurasi karena sederhana, rumusnya sederhana. Menghitung antara, kalau kan menghitung akurasi itu ada menggunakan yang model metrik,
FT, terus apa itu rumusnya, FPNT gitu, itu bisa, atau berdasarkan jumlah yang benar antara data aktual terhadap hasil prediksinya di total dibagi total data yang tes. Kalau mau pakai akurasi juga boleh. Saya ambil yang akurasi. Ini TP apa tadi rumusnya. Ini kalau dibuka nunggu ya ada muncul rumusnya ini. Saya mau pakai akurasi. Nah, ini juga muncul nyari precision recall F1. Ada semua rumusnya. Pokoknya saya mau ngitung apapun tuh paham rumusnya. Ini confusion metric. Ini cara penjelasannya kalau kelasnya ada 3. Ini kelas 0 urutannya ya, kelas 0 terhadap kelas 0 juga antara prediksi terhadap aktualnya benernya 2. Total data tesnya 2 berarti. Ini. Terus ini kelas 1. Nah, yang benar tidak ada, harusnya yang benar itu di sini. Gitu caranya ngitung. Dan ini saya mau pakai apa ya? Saya pakai akurasi di mana ya? Nah, ini akurasi skor. Udah. Ini hasil prediksi KN titik predik, data prediksinya X-test. Terus akurasi itu berarti akurasi skor, data aktualnya Y-test, hasil prediksinya pred, di print, akur, udah saya running. Ini akurasinya 99. Kalau K-nya 1, nanti kalau ini dirubah-rubah insya Allah berubah. Kita coba K2. Ini 99 kan bagus ya. K2 sama 99. K3 sama semua sepertinya. Sampai 3. Nah, saya pakai K1 aja. Maaf, coba 4K4. Sama. K5. Sama semua. Ya udah saya pakai K1. Nah, terus kalau mau uji coba data yang baru, caranya sama, kita baca gambarnya. Saya pakai yang gambar parasit aja ya, karena yang ini tadi yang unparasit dibaca lewat Python-nya nggak berhasil. Saya ambil gambar kalau yang satu-satu. Bentar. Ngambil gambar yang satu-satu, saya ikutnya. Ini kan gambar, ini baca gambarnya per folder. Saya cukup 1. Nah, ini cukup 1. Ini terus saya mulai dari sini aja. Ini yang tes gambarnya tetap terbaca dulu. Nah, ini di sini. Nah, bacanya maaf, imret sudah benar, imret. Terus diambil fiturnya. Nggak perlu open karena kita nggak banyak, hanya 1. Ini pokoknya proses ngambil fitur. Angkanya tetap sama.
ini kayak gini langsung karena satu tidak perlu. Nah ini cuma foldernya harus kita bedakan. Bentar, foldernya saya ambil yang parasit ya, maaf, ambil data tes di tes parasit. Nah ini oke. Terus kita filenya, saya ambil ini file png .png. Ini fiturnya saya ambil sudah, terus saya uji coba. Kalau ini mau ditampilkan gambarnya, tadi sudah ada PLT atau belum ya? Maaf, belum. Saya import PLT nya dulu, saya tampilkan. Ini gambar yang berwarna plt.imshow, gambar berwarna imax. Nah ini yang berwarna. Terus yang grayscale tadi variabelnya plt.imshow imac y, benar ya variabelnya? Iya benar variabelnya, maaf, cmap. Nah, ini agar tampilannya enggak ini, kalau aslinya itu agak warnanya agak gimana ya, biru gitu loh. Nah ini sudah kelihatan gambarnya, fiturnya sudah saya ambil. Kita lakukan uji coba, sama langsung di predik ini aja, y predik langsung, modelnya tadi kn titik predik, datanya yang dipredik adalah fitur, tampilkan print hasilnya y predik. Dah, ada kesalahan di, oh ya maaf, ini fiturnya kan hanya satu datanya di resep min 1,1. Apa ya tadi rumusnya? Bentar, saya hilangkan resepnya. Ini harus direset. Sudah saya reset masih error, berarti oh dibuat array, maaf. Nah x fitur sama dengan np.array fitur, x fitur titik resep min 1,1. bener enggak? Masih error, gak cocok kolomnya. Pasti saya print dulu, bentar. Print fitur. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah benar 12. Print X fitur. Ini saya pindah, saya taruh di bawah.
Nah, berarti nggak usah resep ini. Apa? Langsung ekspediter. Nggak mau. Merubah bentuknya. Nggak mau. Nah, saya tampilkan data ekstren. Nah, udah benar. Apa yang agar bisa merubah? Coba saya buat kayak gini. Harusnya kan ada kurungnya gitu loh. Jadinya kayak gini. Ya, fitur ini apa ya? Harusnya kan benar jadi array. Intinya modelnya kan harusnya kayak gini. Nah ini. Dia satu baris kan langsung jadi kurung sikunya ada double. Nah, kalau kayak gini malah jadinya. Nah. Atau ini tadi hasilnya dibuat bener kayak tadi aja ya. Nah, fitur titik apen fitur. Nah, saya bersihkan semua. Saya lanjut. Ini terus KNN-nya, membaca data, bagi data, split, terus buat model. Kemudian ini ambil fiturnya, ini ditampilkan gambar berwarna, terus ditampilkan gambar yang grayscale. Nah, fitur waduh, kurung siku. Enggak, saya lupa. Aduh, masih tetap kurung siku ini. Ini coba saya buat kayak gini. Terus saya tampilkan. Nah, sudah. Masih error.
dimensinya nggak cocok. Tanpa ini resep. Nah, ini kelasnya muncul. Oh, nggak usah di resep kalau tadi sudah. Ini munculnya 1, kan tujuannya itu membuat kayak gini, ini sesuai. Ini berarti uji coba data barunya kan 1 baris, nah ini maksudnya. Kelasnya 1, cocok sama. Nanti kalau mau uji coba data yang unparasit tadi kebacanya di sini nggak berhasil ya. Intinya kalau unparasitnya nggak berhasil kebaca datanya. Proses ekstraksi fiturnya akhirnya kan mau uji coba data barunya kan susah juga. Ini video saya sebelumnya, kalau mau ngecek beberapa video saya yang terkait gambar itu banyak. Nah, bisa dicek aja satu persatu, dicek di playlist boleh. Kalau mau lihat, sebelumnya saya bukan sok pintar, bukan, tapi intinya saya mau menyampaikan yang sudah sering saya kerjakan, baik itu pakai Meter ataupun Python. Sebelumnya mohon maaf jika ada yang merasa tersinggung. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.